It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Selamat datang di Lisa Channel, video pembelajaran dan motivasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Tekan juga tombol like-nya. Dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mendata informasi penting dalam teks sejarah atau novel sejarah. 2. Mengidentifikasi struktur teks sejarah atau novel sejarah. 3. Membedakan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Mari kita belajar tentang novel sejarah dan teks sejarah. Namun, untuk hari ini kita akan khusus belajar tentang novel sejarah. Novel sejarah adalah cerita atau kisah yang menerangkan kejadian masa lampau dengan tujuan menghidupkan ulang, namun dengan penambahan narasi yang dikarang oleh penulisnya. Novel sejarah merupakan karangan prosa panjang yang memiliki rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan memperlihatkan sifat atau watak tiap-tiap pelaku yang berhubungan dengan sejarah. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang atau rekon ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu rekon pribadi. Rekon pribadi ini adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua adalah rekon imajinatif, yaitu novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara rinci. Ketiga adalah rekon faktual, adalah novel yang memuat kejadian faktual, seperti eksperimen ilmiah atau laporan polisi. Nah, untuk novel sejarah yang kita pelajari hari ini tergolong ke dalam rekon imajinatif, karena didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang penulis yang tidak ada dalam fakta sejarah.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur novel sejarah dan kebahasaan novel sejarah. Struktur novel sejarah yang pertama dimulai dari pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik itu setting waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, di bagian ini juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Tahap yang berikutnya adalah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah atau pertentangan atau kesukaran yang dialami para tokohnya. Kemudian yang ketiga, menuju konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran yang dialami oleh tokoh. Berikutnya adalah puncak konflik. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Selain itu, ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah tokoh tersebut pada akhirnya berhasil atau tidak dalam menyelesaikan masalahnya. Masih seputar struktur ya. Selanjutnya adalah penyelesaian. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh. Sedangkan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita yang mengandung makna dari cerita atau amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya adalah kebahasaan novel sejarah. Anda bisa memperhatikan slide-slide berikut ini. Perhatikan dengan seksama ya.
yang kedelapan adalah menggunakan kata atau frasa bermakna kias yang bertujuan untuk membangkitkan imajinasi pembaca dan memperindah cerita. Contoh, terpukul hatinya yang mengartikan sangat sedih. Tulang punggung artinya adalah sandaran atau sumber kekuatan. Membeku artinya diam saja. Kemudian, struktur kebahasaan yang ke-9 adalah menggunakan peribahasa. Fungsinya untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian. Contoh peribahasanya adalah gemah ripah loh jinawi, artinya hidup makmur, aman, tentram. Pembahasan yang terakhir untuk materi hari ini adalah nilai-nilai dalam novel sejarah. Nilai-nilai dalam novel sejarah diantaranya ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis atau keindahan. Baiklah siswa-siswiku yang berbahagia, tibalah di penghujung waktu. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dalam pembahasan teks sejarah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.